Di rumahnya, Leoni sedang menyantap sarapannya sambil bersenandung. Ia sangat bahagia sejak semalam. Leoni berbunga-bunga saat melihat Christian. Sampai pagi ini, bayangan wajah Christian yang terkejut saat melihatnya, masih melekat erat dalam ingatan Leoni. Sepertinya, kau sangat bahagia, ucap seseorang yang baru saja keluar dari kamar tamu. Cih! Siapa yang mengundangmu datang? Tanya Leoni dengan ketus. Laki-laki itu berjalan menghampiri Leoni lalu duduk di depannya. Dia adalah Ubay, nama samaran yang sudah melekat sejak SMP. Laki-laki itu sebaya dengan Leoni. Selama ini, dia tinggal di Sukabumi. Karena ada keperluan, ia pun menginap di rumah Leoni. Saat Ubay datang, Leoni tidak ada di rumah dan sedang pergi menghadiri pesta pernikahan Christian. Sudah 15 tahun, mereka hilang kontak. Ubay bahkan tidak tahu soal kecelakaan dan berita kematian Leoni. Aku kira kau sudah mati, ucap Leoni sambil menatap sinis. Mereka memang tidak terlalu akrab. Hei! Mulutmu itu masih saja pedas seperti cabai, dengus Ubay. Ah, sudahlah. Kemana saja selama ini? Aku di penjara selama 15 tahun. Dan kau sama sekali tidak menjengukku di penjara, cibir Ubay. Mana aku tahu. Di penjara di mana? Di Pulau Seribu. Seminggu yang lalu aku bebas dan pulang ke Sukabumi. Karena merindukan keponakanku, jadi aku datang kemarin ke Jakarta, ucapnya sambil mengambil roti dari piring Leoni. Pelak! Au! Ubay meringis. Kebiasaan buruk. Kenapa selalu mengambil makananku, gerutu Leoni. Sejak kecil, Ubay selalu mengambil makanan Leoni. Masih galak aja. Biarin. Leoni menghabiskan makanannya lalu bergegas pergi. Ubay hanya mengangkat bahu, tidak peduli dengan kemarahan Leoni. Kiara! Pulang yuk, seru Haruna pada Kiara yang masih bermain bersama Yuka. Iya mah, sahut Kiara. Mereka berlari menghampiri Haruna. Yuka merasa sedih karena mereka akan kembali ke rumah Tristan. Jika saja ia diizinkan, ia ingin pulang bersama mereka. Hah, aku masih ingin tinggal di rumah Tristan, keluh Yuka. Kau bisa datang kapan saja. Tidak perlu bersedih, kata Haruna. Ia tahu, Yuka bukan sedih karena harus tinggal bersama keluarga Isham. Namun, ia sedih karena kehadiran tunangan Christian di masa lalu. Ah, aku pasti akan merindukan si imut ini, ucapnya sambil mengecup kedua pipi raja bergantian. Ia tersenyum manis. Menyembunyikan lukanya dari Haruna. Kami permisi pulang. Sering-sering main ke rumah Tris, pamit Haruna. Yuka mengantar Haruna ke halaman depan. Edi, Isham, dan juga Seruni mengantar bersama Yuka. Seruni sangat ingin Haruna tinggal bersama mereka, tapi Tristan memiliki rumah sendiri. Setelah menikah nanti, mereka juga tetap akan tinggal di rumah Tristan. Mobil Tristan melaju pergi meninggalkan halaman rumah Isham. Mereka kembali ke dalam rumah. Isham pergi ke ruang baca untuk membaca koran pagi sambil menikmati secangkir kopi. Seruni menemani Isham di sana, ia membaca majalah wanita. Edi sedang berolahraga ringan di halaman belakang. Yuka tidak tahu harus mengerjakan apa. Ia pergi ke dapur untuk membantu pekerjaan para pelayan di dapur, tapi mereka menolak dan menyuruh Yuka untuk bersantai. Ia duduk di ruang teater mini di sudut tangga. Yuka memutar beberapa film, tapi tidak ada film yang disukainya. Sebagian besar kaset itu adalah film action. Hah, aku sangat bosan. Yuka berbaring di sana tanpa memutar film apapun. Lama-lama, ia pun tertidur. Yuka berbaring telentang dengan tangan di atas perut. Kedua kakinya disilangkan. Christian mencari Yuka di seisi rumah, sampai ke taman belakang dan ruang baca. Namun, ia tidak menemukannya. Ia cemas kalau Yuka pergi meninggalkan rumah. Sudah dicari di ruang teater belum? Tanya Seruni. Christian menggeleng pelan. Hanya ruangan itu yang belum diperiksa. Benar saja, saat Christian membuka pintu ruangan itu, ia melihat istrinya sedang tidur. Ia melangkah pelan supaya tidak membuat Yuka terbangun. Ia berjongkok di depan sofa, menatap wajah istrinya. Dahinya berkerut, meski dalam tidur, sepertinya Yuka sangat tersiksa. Christian menyentuh kening Yuka. Apa kau sangat kecewa? Aku minta maaf. Saat ini, pendampingku adalah dirimu.
Kamulah istriku. Jangan terlalu banyak berpikir, lirihnya. Jika aku menyimpan laki-laki lain dalam hatiku, apa kau akan baik-baik saja? Tanya Yuka dengan mata tetap terpejam. Ia sangat sensitif dengan suara ketika tidur. Suara sekecil apapun, ia akan mendengarnya. Christian terdiam. Ia tidak sanggup menjawab pertanyaan itu. Air bening meleleh di sudut matanya. Ia ingin memeluk Yuka dan memintanya untuk menunggu beberapa waktu. Christian yakin, ia bisa melupakan Leoni. Ia sudah melupakannya beberapa tahun terakhir. Ia yakin kali ini pun, ia sanggup melupakan Leoni. Sayang, jangan diamkan aku seperti ini. Kita bicarakan baik-baik ya. Aku juga tidak mau Chris. Tapi, aku cuma manusia. Hatiku sakit, menyadari suamiku memikirkan wanita lain, katanya sambil membuka mata. Aku tidak memikirkan dia. Aku hanya terkejut karena kupikir, dia sudah meninggal. Aku mencintaimu sayang. Percayalah, tandas Christian. Entahlah. Aku tidak tahu seperti apa isi hatimu. Sebentar. Christian menghampiri laci tempat menyimpan kaset. Ia mencari sesuatu. Setelah mendapatkannya, ia menghampiri Yuka. Christian memegang gunting dan menggunakannya untuk menggunting baju yang sedang dipakainya. Chris, apa yang kau lakukan? Tanya Yuka panik. Kau ingin melihat seperti apa isi hatiku bukan? Aku akan membelah dadaku, agar kau bisa melihatnya dengan jelas, ucap Christian. Ia bersiap menghujamkan gunting itu ke dadanya. Yuka menjerit dan menubruk tubuh Christian. Menghalangi dada Christian yang terbuka tanpa baju. Ia tidak mau Christian berbuat nekat. Lepaskan guntingnya. Chris. Kumohon, lirih Yuka. Kleta. Gunting itu terlepas dari tangan Christian. Ia memeluk Yuka sangat erat, seakan takut Yuka tidak dapat dipeluknya lagi. Christian membelai rambut Yuka dan kembali meminta maaf. Ia berjanji tidak akan memikirkan wanita lain. Walaupun, ia tidak bisa berjanji untuk hal lain. Christian memang terkejut melihat Leoni, tapi hanya memikirkan kenapa Leoni ada di hadapannya. Tidak ada niat sama sekali dalam hatinya untuk kembali kepada Leoni. Ia hanya ingin tahu apa yang terjadi padanya 6 tahun yang lalu. Yuka melepaskan pelukannya, ia mengambil gunting itu dan menempelkannya di leher. Aku akan menusuk leherku, jika kau berani bermain-main dengan nyawamu, ancam Yuka. Tidak akan. Aku janji tidak akan melakukannya lagi. Tapi, tolong maafkan aku, ucap Christian memelas. Oke. Awas kalau sampai kegenitan sama mantan tunangan kamu, tandas Yuka. Christian menggeleng lalu menarik Yuka ke dalam pelukannya kembali. Hangat, gumam Christian. Yuka tersenyum malu-malu. Ia tahu, sikapnya kemarin sangat dingin kepada Christian. Malam pertama mereka pun terpaksa ditunda karena mereka sedang marah. Nanti malam, jadikan, tanya Christian ambigu. Apanya? Tanya Yuka. Yuka tidak mengerti maksud pertanyaan Christian. Kita melewatkan malam pertama kita. Jadi, seharusnya nanti malam kan, goda Christian sambil tersenyum nakal. Ah! Kepiting! Christian menjerit pelan saat Yuka mencubit pinggangnya. Wajah Yuka bersemu merah mendengar godaan Christian. Yuka mengambil baju Christian dan bertanya dengan isyarat mata. Bagaimana dengan baju itu? Dibuang, sudah tidak bisa dipakai. Christian menarik tengkuk Yuka dan mengecupnya dalam. Mereka berbaikan setelah semalam saling mengacuhkan. Yuka mencoba menepis pikiran negatif tentang Christian. Ia hanya akan mendengar kata hatinya karena mata bisa saja menipu. Di mana? Di belakang kakak. Jeffrey menoleh. Ia menarik senyum tipis. Hari ini, ia dan Vivi pergi kencan ke taman bermain. Jeffrey sempat menolak karena menurutnya, mereka terlihat seperti anak kecil jika berkencan di taman bermain. Namun, demi Vivi, ia pun mengalah dan menyetujui. Kemana dulu? Roller coaster, jawab Vivi. Oke. Mereka pergi ke tempat yang ditunjuk Vivi. Mereka mencoba semua wahana yang ada di sana. Sejak jam 8 pagi, sampai waktunya makan siang, mereka bermain dari satu wahana ke wahana lainnya. Lapar tidak? Iya. Kita cari makanan dulu ya, jawab Vivi. Jeffrey menggandeng tangan Vivi.
Mereka mencari tenda penjual soto. Setelah menemukan makanan yang dicari, mereka masuk dan duduk di dalam tenda. Sebenarnya, Jeffrey ingin mengajaknya makan di resto. Namun, Vivi menolak karena ia bosan dengan makanan resto. Bagi Vivi dan Haruna, mereka lebih suka makanan di tenda-tenda tepi jalan. Kencan mereka hari ini berjalan lancar, sampai kedua mata Jeffrey menangkap sosok wanita yang lewat di depan tenda. Laoni. Kebetulan, Laoni sedang mengantar Ubay ke taman bermain. Taman bermain itu sangat terkenal di Jakarta, makanya Ubay sangat ingin pergi ke sana. Jeffrey menatap Laoni sampai mereka berdua menghilang di tengah keramaian. Vivi melihat keanehan dari pandangan mata Jeffrey. Ia mengikuti arah pandangan Jeffrey. Akan tetapi, Vivi tidak melihat ada yang aneh. Orang-orang sedang berdiri di depan wahana, semuanya tampak normal. Apa sebenarnya yang membuat Jeffrey sampai tidak berkedip? Vivi penasaran dan bertanya-tanya dalam hati. Siapa yang kakak cari? Tanya Vivi. Laoni, jawab Jeffrey tanpa sadar. Ah, itu. Jeffrey kebingungan melanjutkan ucapannya. Sedang jalan denganku, tapi pikirannya ke Laoni. Siapa dia? Tanya Vivi dengan pandangan tajam seakan menembus jantung Jeffrey. Laki-laki itu tidak bisa menjelaskan siapa Laoni kepada Vivi. Sebelum Laoni bertunangan dengan Christian, ia pernah menaruh hati padanya. Ia bahkan pernah menyatakan perasaannya kepada Laoni. Saat ini, memang perasaan itu sudah lama hilang. Namun, yang membuat Jeffrey terkejut karena Laoni masih hidup. Melihat Jeffrey tidak kunjung menjawab, Vivi pergi dengan wajah merah. Ia sudah menebak, ada yang lain yang membuat Jeffrey tidak mau menjawab pertanyaannya. Hati Vivi bertanya-tanya dengan kesal. Wanita itu, apakah orang yang pernah dicintai Jeffrey? Jeffrey menyusul Vivi setelah membayar makanan itu. Ia meminta penjual soto membungkus pesanan mereka. Entah kemana perginya Vivi. Jeffrey tidak dapat menemukan Vivi di tempat ramai itu. Ia berlari ke sana kemari. Namun, ia kehilangan jejak Vivi. Sampai akhirnya, Jeffrey memilih menunggu Vivi di parkiran. Mungkin saja saat Vivi lelah, ia akan kembali ke mobil. Soto yang mereka beli sudah dingin. 2 jam kemudian, Vivi benar-benar kembali ke parkiran. Jeffrey segera menghampirinya. Ia sangat cemas menunggu Vivi sejak tadi. Kamu kemana saja sayang? Stop bilang sayang. Aku masih kesal sama kakak, rajuk Vivi. Aku minta maaf kalau aku sudah bikin kamu kesal. Aku akan cerita soal Oni, tapi janji, jangan marah, pinta Jeffrey. Vivi mengangguk. Ia masuk ke dalam mobil dan menyiapkan dirinya untuk mendengar cerita Jeffrey. Mereka duduk bersandar di dalam mobil. Laoni. Dia itu tunangan Christian. Maksudku, mantan tunangan. Aku melihatnya lewat di depan tenda soto. Kalau dia lewat, memangnya apa yang aneh? Itu tempat umum. Wajar jika dia ada di sana, sahut Vivi. Benar. Wajar jika dia juga pergi ke taman bermain karena ini tempat umum. Yang membuat tidak wajar, dia sudah meninggal. Bagaimana bisa orang yang sudah meninggal, tapi pergi ke taman bermain? Hah? Maksudnya, tadi itu hantu? Tanya Vivi dengan ekspresi ketakutan. Vivi pernah ditakuti oleh temannya saat kecil menggunakan kain putih yang dipasang di batang pisang. Mendengar hal yang berbau hantu, ia langsung ketakutan. Ia memeluk tubuhnya sendiri. Kamu takut hantu? Jangan ngomongin hantu ah. Siang bolong, takut hantu? Ah, kamu itu lucu sayang. Lagi pula, tidak ada hantu di dunia nyata. Mereka punya dunia sendiri. Lalu, maksudnya apa? Tanya Vivi semakin bingung. Itu juga yang membuatku bingung. Kenapa dia masih hidup? Lalu, jasad siapa yang dimakamkan? Ah, sudahlah. Mungkin saja, itu hanya halusinasi, pungkas Jeffrey. Makanan mereka sudah dingin. Vivi memberikan makanan itu kepada pengemis lalu mereka pergi meninggalkan parkiran. Jeffrey mengajak Vivi makan di tempat lain. Yuka menggeliat di ranjang. Saat membuka mata, ia melihat tangan Christian melingkar di pinggangnya. Mereka tidur siang bersama di kamar mereka. Meskipun hanya tidur bersama tanpa melakukan apa-apa, Yuka tetap merasa malu saat merasakan tubuh dada Christian menempel di punggungnya.
Selamat sore, bisik Christian. Napas Christian terasa panas di tengkuknya, membuat bulu romanya berdiri meremang. Christian merapatkan tubuhnya, pelukannya semakin erat. Seketika itu juga, detak jantung Yuka naik dan tidak beraturan. "Kenapa detak jantungmu sangat cepat?" tanya Christian. Ia menggoda Yuka yang sedang gugup. Ketika Christian mengecup tengkuknya, Yuka berjingkat kaget. "Kenapa tidak menjawab?" "Hentikan, Chris. Kau selalu saja menggodaku," gerutu Yuka. "Aku tidak sabar menanti malam." Christian kembali mengecup tengkuk Yuka. Tidak tahan dengan kecupan-kecupan nakal dari bibir suaminya, Yuka beranjak bangun dan berlari ke kamar mandi. Christian tersenyum geli. Baru digoda seperti itu saja, Yuka sudah salah tingkah. "Aku tidak sabar menunggu reaksinya nanti malam," gumam Christian. Malam pun tiba. "Yuka, sini sayang. Kamu duduk di dekat Mama," ucap Seruni. Setelah Christian resmi menikah dengan Yuka, Seruni selalu menyuruh pembantunya menambahkan tauge ke dalam menu makanan. Alasannya, tentu saja karena ia ingin Yuka semakin subur. Sehingga, ia bisa segera hamil. Yuka menurut, ia duduk di samping ibu mertuanya. Awalnya, Yuka takut untuk tinggal bersama mertua. Banyak sekali cerita buruk mengenai tinggal serumah dengan mertua. Namun, Yuka beruntung. Ia memiliki keluarga mertua yang sangat baik. Ibu mertua yang perhatian dan penyayang. Kakek Edi, dia orang yang suka bercanda dan sangat terbuka dengan cucu menantunya. Ayah mertuanya, Isam, meski jarang bicara, tapi dia sangat peduli dengan urusan anak dan menantunya. "Kapan kalian berencana pergi bulan madu?" tanya Isam. "Minggu ini, Chris masih sibuk Pak. Mungkin minggu depan, sekalian mau mengajak yang lain juga," jawab Christian. Ia mengambilkan jus untuk Yuka. "Aku bisa mengambil sendiri." "Tidak enak. Masa kamu yang melayaniku?" tolak Yuka dengan suara pelan. Ia melirik para orang tua yang hanya tersenyum melihat mereka. Christian dikenal sebagai pribadi yang tertutup. Ia tidak pernah menunjukkan kasih sayang secara langsung. Namun, kepada Yuka, Christian tidak malu-malu menunjukkan perhatian di depan orang tuanya.